Indonesia itu negara yang penuh kesempatan. Ekonominya sedang berkembang, dan banyak orang pindah ke kota-kota besar. Artinya, kebutuhan rumah juga makin banyak. Investasi properti bisa bantu kamu meraih tujuan keuangan dan membangun kekayaan untuk masa depan. Investasi properti punya banyak keuntungan. Salah satunya, kamu bisa dapat penghasilan sewa. Ini uang yang kamu terima dari penyewa yang tinggal di propertimu. Keuntungan lainnya, nilai properti bisa naik seiring waktu. Investasi properti bisa jadi cara cerdas untuk mengamankan masa depanmu. Bisa memberi stabilitas keuangan dan menghasilkan pendapatan pasif. Tapi, penting untuk melakukannya secara strategis. Kamu perlu paham pasar dan membuat keputusan yang tepat. Sebelum mulai investasi, penting untuk mempersiapkan diri. Ini termasuk memahami dasar-dasar properti dan mengatur keuanganmu dengan baik. Dengan meluangkan waktu untuk persiapan, kamu bisa meningkatkan peluang sukses dan meminimalkan risiko. Investasi properti butuh modal. Makanya, penting banget untuk mengelola keuanganmu dengan bijak. Sebelum berpikir untuk beli properti, kamu perlu cek dulu kondisi keuanganmu. Caranya dengan membuat laporan keuangan pribadi. Mulailah dengan mencatat asetmu. Aset itu termasuk tabungan, investasi, dan barang berharga lainnya. Selanjutnya, catat kewajibanmu. Ini termasuk utang, seperti pinjaman atau tagihan kartu kredit. Kurangi asetmu dengan kewajibanmu untuk mengetahui kekayaan bersihmu. Setelah kamu punya gambaran jelas tentang keuanganmu, kamu bisa buat anggaran. Ini akan membantumu mencatat pendapatan dan pengeluaran. Ini juga akan membantumu melihat di mana kamu bisa berhemat. Mengurangi pengeluaran yang tidak perlu itu penting banget. Jadikan menabung sebagai prioritas. Tentukan target tabungan setiap bulan. Coba atur transfer otomatis ke rekening tabungan khusus. On wait, it's been described will in the chin. Den wise best farm penjual that's melody. Investasi properti bukan kerjaan sendirian. Untuk sukses di pasar properti, kamu butuh tim ahli yang bisa diandalkan. Tim ini akan memberi panduan dan dukungan selama perjalanan investasimu. Anggota kunci dari timmu adalah agen properti. Agen yang baik punya pengetahuan mendalam tentang pasar lokal. Mereka bisa membantumu menemukan properti yang sesuai dengan kriteria investasimu. Mereka juga bisa menegosiasikan harga terbaik untukmu. Anggota penting lainnya adalah manajer properti. Setelah kamu punya properti sewaan, manajer properti bisa menangani operasional sehari-hari. Ini termasuk mencari penyewa, mengumpulkan uang sewa, dan menangani masalah perawatan. Selain agen dan manajer properti, kamu mungkin butuh profesional lain. Pengacara properti bisa meninjau kontrak dan memastikan hak-hak legalmu terlindungi. Broker hipotek bisa membantumu mendapatkan pembiayaan untuk investasimu. Ingat, membangun tim yang kuat butuh waktu dan usaha. Jangan ragu untuk mewawancarai beberapa profesional. Pilih orang yang mengerti tujuanmu dan punya rekam jejak yang terbukti sukses. Pasar properti Indonesia menawarkan berbagai peluang investasi. Dari rumah tapak sampai apartemen, ada jenis properti untuk setiap investor. Memahami berbagai jenis properti ini penting untuk membuat keputusan yang tepat. Salah satu jenis properti yang populer adalah rumah tapak. Ini adalah properti yang berdiri sendiri di atas tanahnya sendiri. Rumah tapak menarik bagi keluarga yang menginginkan lebih banyak ruang dan privasi. Apartemen, di sisi lain, menawarkan pilihan yang lebih terjangkau. Apartemen sangat populer di daerah perkotaan. Jenis properti lain yang bisa dipertimbangkan adalah properti komersial. Ini termasuk gedung perkantoran, ruang retail, dan properti industri. Investasi di properti komersial bisa menghasilkan pendapatan sewa yang signifikan. Namun biasanya membutuhkan modal yang lebih besar. Setelah kamu menentukan jenis properti yang kamu sukai, kamu perlu memilih strategi investasi. Salah satu strategi umum adalah beli dan tahan. Ini berarti membeli properti dan menahannya untuk jangka waktu yang lama. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pendapatan sewa dan mendapatkan keuntungan dari kenaikan nilai properti. Strategi lain adalah flipping. Ini berarti membeli properti yang harganya di bawah pasar, merenovasinya, dan menjualnya kembali dengan keuntungan. Flipping bisa menguntungkan, tetapi membutuhkan pengetahuan tentang konstruksi dan tren pasar. Ingat, setiap jenis properti dan strategi punya risiko dan keuntungannya masing-masing. Penting untuk melakukan riset menyeluruh dan meminta saran dari ahli. Dengan mempertimbangkan pilihanmu dengan cermat,
Kamu bisa membuat investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan dan toleransi risikomu.